Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Komunikasi Massa akan mempresentasikan materi tentang model alir 2 tahap. Sebenarnya, dalam komunikasi massa terdapat model alir 1 tahap atau one step flow model, di mana model tersebut sudah ditinggalkan dikarenakan sudah tidak relevan lagi dengan zaman dan banyak ilmuwan yang meninggalkannya. Model alir 1 tahap juga dipengaruhi oleh media massa pada masa Perang Dunia Kedua, di mana pada Perang Dunia ada yang mengatakan bahwa media massa sangat kuat untuk mempengaruhi benak audiens. Sementara itu, audiens sendiri dianggap tidak mempunyai kekuatan untuk menghindar atau pasif dari pesan-pesan media massa. Dengan melihat perkembangan media massa ini beserta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, muncullah model alir 2 tahap sebagai penyempurna dari model alir 1 tahap tersebut. Ya, kita sebut saja contohnya, semisal ketika seorang tokoh politik berpengaruh menafsirkan berita politik dari media massa dan kemudian menyampaikan opininya kepada pengikut. Dalam kasus tersebut, media massa tahap 1 menjadi sumber informasi awal. Lalu tokoh politik, pemimpin opini menjadi perantara yang menyebarkan informasi yang sudah ditafsirkan kepada khalayak yang lebih luas, yaitu tahap kedua. Model ini pertama kali dikenalkan oleh 3 tokoh, yaitu Paul Lazarsfeld, Bernard Baruchel, dan yang ketiga Hal Gaudet dalam People's Choice 1944. Dalam penelitian, mereka menemukan bahwa pesan media massa sangat kecil dalam mempengaruhi calon presiden yang dipilih oleh masyarakat. Mereka lebih banyak dipengaruhi oleh pemimpin opini atau opinion leader. Jadi, media massa membawa pengaruh pada pemimpin opini, sedangkan pemimpin opini mempengaruhi pendapat pengikutnya yang bersifat antar pribadi. Dikutip dari buku Joseph A. DeVito 1997. Model ini menjelaskan bahwa pengaruh media massa terhadap audiens itu tidak langsung, melainkan melalui perantara pemimpin opini. Pemimpin opini di sini itu berperan sebagai penerus pesan media massa dan memberikan interpretasi terhadap pesan tersebut sebelum disampaikan ke audiens. Dengan demikian, audiens akan menerima pesan yang telah difilter dan diinterpretasikan oleh pemimpin opini. Model ini memiliki kelemahan karena terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dampak media massa terhadap perilaku audiens. Selain itu, model ini juga tidak menunjukkan bagaimana proses interpretasi pemimpin opini dapat mempengaruhi perubahan perilaku audiens. Gilbert Scranton dan William Nordhaus 1982 memberikan kritik atas model ini. Pertama, model ini tidak lagi selalu benar. Banyak informasi yang telah kita terima dari media massa. Bahkan pada saat ini media massa sudah mempunyai kredibilitas tinggi, sehingga tidak memerlukan pertimbangan dari orang lain. Kedua, konsep pemimpin opini yang harus ditelaah secara lebih mendalam. Umumnya, pemimpin opini ini harus memiliki pendidikan yang tinggi, kesejahteraan yang lebih baik, status sosial yang lebih tinggi, dan keterbiasaan dalam berkomunikasi massa. Akan tetapi, terlepas dari kritikan yang telah dikemukakan, yang jelas model ini sudah menggambarkan model dalam komunikasi. Model ini sebenarnya lebih cocok di lingkungan pedesaan karena tingkat pendidikan yang kurang baik. Model ini juga tidak begitu berlaku untuk menggambarkan kehidupan komunikasi di perkotaan. Alasannya, masyarakat kota lebih percaya pada komunikasi massa atau media massa dan bukan pada pemimpin opini. Okay, let's go.